Por el credo. Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya Si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Di episode kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah film action yang berjudul Assassin's Creed yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki darah keturunan assassin dan dipaksa untuk membocorkan rahasia para leluhurnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah layar hitam dan tulisan yang berisi bahwa sebuah organisasi yang bernama Templar mencari sebuah benda yang bernama Apple of Eden. Apple of Eden adalah sebuah benda peninggalan kuno. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Usaha Templar mencari Apple of Eden bukan tanpa hambatan. Mereka dihadang oleh sebuah organisasi yang bernama Assassin's Creed. Mereka selalu berusaha melindungi Apple of Eden jatuh ke tangan Templar. Setelah itu, di kota Andalusia, Spanyol pada tahun 1492, di sebuah tempat mirip benteng yang ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para asasin. Di dalamnya terdapat para asasin yang sedang menempa senjata. Kemudian muncullah seseorang asasin yang berjalan menuruni tangga dan berkumpul dengan yang lainnya di sebuah lobi. Asasin itu bernama Aguilar. Di sana Aguilar mengucap sumpah tugas dari para asasin, dan setelah mengucap sumpah, jari manis dari Aguilar pun dipotong dan diberikan sebuah hidden blade atau pisau tersembunyi. Di sini memang aturan dari assassin begitu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai hidden blade, jari manis kalian harus dipotong dulu. Setelah itu, Aguilar pun mengucapkan kata-kata sumpah assassin. Trabajamos en la oscuridad. Somos asesinos. Sekitar 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 1986 di Meksiko, seorang anak kecil yang petakilan terlihat melakukan freestyle BMX dari atas gedung. Tetapi sayangnya dia terjatuh. Setelah itu, anak itu pulang ke rumahnya dan saat dia masuk ke dalam rumah, kok sepertinya rumah ini sepi banget. Ia baru sadar saat melihat ibunya tewas di depannya. Dan di balik tembok, anak itu melihat sosok pria yang memakai hoodie. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri. Dia adalah orang yang telah membunuh ibunya, dan dari gayanya, ayahnya ini ternyata seorang asasin. Lalu, kemudian sang ayahnya menyuruh anak itu untuk pergi. Dan tiba-tiba, segerombolan pasukan bersenjata datang dan pasukan tersebut adalah pasukan Templar. 30 tahun kemudian, di kota Texas, kita melihat seorang pria di dalam sel penjara. Kita sebut saja si Abang Jago. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria ke dalam sel tersebut. Pengunjung itu melihat gambar-gambar dari si Abang Jago. Singkat cerita, si Abang Jago dibawa ke sebuah ruangan dan Abang Jago tersebut diketahui bernama Colum Lims. Di ruangan itu, Colum ternyata dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan. Colum pun shock. Dia pun melihat sekilas tentang masa lalunya bersama ibunya. Colum pun disuntik mati. Namun, entah kenapa tiba-tiba ia terbangun di sebuah ruangan yang sangat modern dan bertemu dengan cewek bernama Dr. Sofia Rikin. At 6 p.m. yesterday evening, you were executed. Si Colum yang shock pun akhirnya kabur, tetapi ia malah bingung karena ia merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya. I'm here to help you. Hingga sampailah Colum di ujung dari gedung tersebut dan melihat seisi kota Madrid yang sudah berubah. Dr. Sofia pun menjelaskan kalau Colum sedang berada di dalam sebuah fasilitas penelitian yang bernama Abstergo dan berada di kota Madrid, Spanyol.
Si Kolum mencoba untuk melompat, tetapi Sofia mencegahnya dan menjelaskan visi dan misi dari Abstergo yang ingin menghapuskan sifat anarkis dari umat manusia. Lalu si Kolum dibius dan ia dibawa ke sebuah alat yang bernama Animus. Animus adalah alat yang bisa memunculkan gambaran ingatan leluhur manusia melalui DNA keturunannya. Di sini si Kolum pun dipakein sebuah hidden blade guys, dan proses memasuki Animus pun dimulai. Animus mulai bekerja dan menemukan DNA dari Aguilar di dalam tubuh Kolum. I'm sorry, Carl. This is not. Lalu tiba-tiba Kolum pun tak sadarkan diri memasuki ingatan leluhurnya yang bernama Aguilar 500 tahun yang lalu. Ingatan itu membawanya ke sebuah desa di Spanyol. Di sana terlihat pasukan Templar yang dipimpin oleh Ojeda sedang menemukan bocah kecil yang ternyata adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh warga. Lalu ketua dari pasukan Templar itu pun memulai menanyai warga siapa yang menyembunyikan bocah tersebut. Salah satu warga pun mengaku dan ketua pasukan Templar itu menyuruh pasukannya untuk membakar desa itu. Dan ternyata maksud Templar di sini adalah sebagai ancaman kepada sang sultan, ayah dari bocah yang ditangkap itu, agar memberikan Apple of Eden kepada Templar. Para asasin pun mengendap-endap di belakang para pasukan Templar, dan Aguilar pun melompat dan langsung membunuh satu dari pasukan Templar itu. Dan perang antara Templar dan Asasi pun terjadi. Dan Kolum yang ada di dalam Animus mengikuti setiap gerakan dari leluhurnya Aguilar. Stay with the memory, Carl. Lalu, teman Aguilar yang bernama Maria berhasil membawa kereta kuda yang berisikan pangeran dan si Ojeda pun mengejarnya. Aguilar yang melihat itu pun juga mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Aksi pertarungan di atas kereta pun tak terelakkan. Maria dengan kepiawaiannya bisa mengalahkan para Templar yang mengejarnya. Oh iya sih, Aguilar yang dari tadi mengejarnya sekarang sudah berada di atas kereta yang dinaiki oleh Ojeda. Dan Aguilar bergelut dengan Ojeda. Tetapi tiba-tiba kereta milik Ojeda rusak dan Aguilar terlempar ke dalam kereta di mana Maria membawa sang pangeran. Dan singkat cerita, mereka dihadapkan pada sebuah jurang. Dan dengan kemampuannya serta kecerdikan, Aguilar pun bisa menyelamatkan bocah itu walaupun tipis. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Ojeda dan pasukannya berada di atas Aguilar. Dan Kolum pun tiba-tiba sudah terkapar di sini. Kolum yang terkapar, ia seperti melihat bayangan dari Aguilar. Pada malam harinya, Sofia masuk ke sebuah ruangan yang berisi barang koleksi dari Templar. Dan ia menemui ayahnya yang bernama Dr. Alan Rikin untuk membicarakan tentang Kolum Lins. Kalau ayahnya ini memuji-muji Sofia atas prestasi yang telah diraih Sofia. You have to keep him healthy. You've always been brighter than me. Lalu, di lain tempat, ayah Sofia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah investor dari Abstergo dan ketua dari Templar. Kalau ayah Sofia ini pun meyakinkan emak-emak Templar ini bahwa ia sudah selangkah lagi menemukan Apple of Eden. Wah, ternyata Sofia dan ayahnya adalah imposter guys. Mereka anggota Templar. Kembali lagi ke Kolum. Kolum terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan Aguilar. Sedangkan Sofia yang sedang membaca buku-buku kuno, dia memperhatikan kalau lewat CCTV. Kolum yang terbangun tiba-tiba melihat bayangan Aguilar lagi dan lagi. Sofia kemudian masuk dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Gliding Effect. Itu adalah efek setelah memasuki Animus. Kolum yang bingung pun mencekik Sofia. Dan Sofia menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Kolum. Kolum kemudian paham dan melepaskan tangannya. Setelah itu, Sofia pun mengajak Kolum ke sebuah ruangan. Di sana Kolum baru mengetahui bahwa Sofia sudah lama mengetahui dan memata-matai Kolum. Mereka pun berbincang-bincang mengenai Kolum leluhurnya dan asasin serta Templar.
Lalu Kolum melihat sebuah dokumen yang terpampang dan bertanya kepada Sophia. Sophia kemudian menjawab bahwa itu adalah asasin. Sophia kemudian bercerita bahwa ibu Kolum dulu dibunuh oleh seorang asasin. Kolum yang penasaran pun lalu memegang replika dari Apple of Eden. Dan Sophia lagi-lagi menjelaskan bahwa Apple of Eden ini adalah peninggalan kuno dengan kekuatan supranatural. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Kolum dan Sophia lagi-lagi berjalan ke arah kantin atau tempat perkumpulan. Di sana Kolum didatangi oleh seseorang yang kemudian mempersilakannya duduk. I'll steak. Steak for the pioneer. Kolum pun akhirnya makan bareng dengan pria yang bernama Musa. Dan si Musa itu ternyata adalah seorang keturunan asasin sama seperti Kolum. You're the last to protect the apple, my friend. Dan singkat cerita, Kolum pun makan dan tiba-tiba ia merasakan flashback dan lagi-lagi melihat bayangan dari Aguilar. Sophia dan ayahnya pun berada dalam suatu ruangan dan ayahnya berkata bahwa Kolum harus masuk ke dalam Animus lagi. Find someone else to do it. Scene berpindah ke Kolum yang sekarang berada di dalam ruangan kamarnya. Dan entah kenapa ia sekarang berhadapan face to face dengan bayangan Aguilar lalu berkelahi dengannya. Tiba-tiba penjaga pun datang dan memukuli Kolum dan Kolum di sini entah kenapa jadi agak gila guys. Pasukan Abstergo membawa Kolum kembali ke dalam Animus dan Kolum di sini menggila. Sophia mencoba untuk menenangkannya. Singkat cerita, setelah dimasukkan ke dalam Animus, Kolum kembali membawa kita ke zaman Aguilar. Dan di saat Aguilar dan Maria sedang berada di penjara karena mereka berhasil ditangkap pasukan Templar sebelumnya, mereka berdua pun bersumpah tidak akan membocorkan rahasia asasin kepada Templar. Dan pada akhirnya, para penjaga pun membawa mereka ke sebuah lapangan untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka berdua diberi wejangan dulu oleh sang pastor dan para penonton pun bertepuk tangan. Bensin mulai ditumpahkan dan Ojeda membawa sebuah obor. Sedangkan si Aguilar berusaha melepaskan kuncinya. Tetapi saat Aguilar berhasil melepaskan kuncinya, salah satu asasin sudah dibakar terlebih dahulu. Aguilar pun bertarung dengan para prajurit dan Kolum mengikuti gerakannya. Pertarungan pun sangat sengit terjadi dan mereka pun berhasil naik ke sebuah atap dan kabur menggunakan keahlian parkour mereka. Aguilar dan Maria sempat menatap Ojeda. Singkat cerita, Ojeda pun sempat hampir menyusul Aguilar tetapi Aguilar mampu menghalanginya. Dan lagi ia pun kabur hingga sampailah di sebuah atap dan Aguilar pun melakukan Leap of Faith, yaitu sebuah lompatan yang paling memorable dari action Assassin's Creed ini. Kolum yang belum bisa menahan hal itu pada akhirnya kejang-kejang dan tim medis pun menolongnya. It's okay, Cal. Stay with me, Cal. Stay. Kolum kemudian ditempatkan di sebuah kolam dan pada akhirnya Kalem pun sadar. Can't feel my legs. Sehabis membawa Kolum di dalam kolam, Sophia memberikan Kolum sebuah kalung. Kalung itu yang saat itu adalah di TKP pembunuhan ibunya dan Sophia menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar. Dan Kolum yang mendengar itu pun langsung pergi. Di ruangan, Kolum terus melihat kalung tersebut dan ia pun berlatih pencak silat. Di balik CCTV, ternyata sudah ada ayah Sophia yang memperhatikannya. Ayah Sophia pun masuk ke dalam ruangan dan berbicara kepada Kolum. Kolum kemudian meminta Dr. Rikin agar dirinya dibebaskan. Tetapi Dr. Rikin menolaknya dan mengajak Kolum ke sebuah tempat yang berisi orang-orang yang gagal memasuki Animus. Dr. Rikin pun lagi-lagi mengukit kematian dari ibu Kolum dan mengatakan bahwa ayah Kolum berada di ruangan tersebut. Dr. Rikin meninggalkan sebuah Eden Blade lalu pergi. Kolum kemudian mengambil pisau tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba Kolum pun menodong ayahnya. Dan ayahnya pun bercerita bahwa dulu ibunya sendiri yang meminta untuk dibunuh.
agar dia tidak bisa direbut oleh Abstergo dan diperiksa atas masa lalunya. Gollum yang paham akan hal itu pun akhirnya tidak jadi membunuh sang ayah dan malah memberikannya kalung dari ibunya. Gollum pun pada akhirnya memasuki sebuah ruangan, dan di dalam ruangan inilah tiba-tiba para tahanan yang lain menusuk para penjaga dan mengejar Gollum dengan alasan bahwa Gollum akan menghancurkan The Grid. Gollum yang marah berjalan menuju Animus dan dengan kehendaknya sendiri ia masuk ke dalam Animus, dan lagi kita dibawa ke zaman Aguilar. Saat ini Aguilar berada di atas sebuah istana, dan istana inilah sang sultan bertukar Apple of Eden dengan anaknya. Sang sultan pun mengambil Apple of Eden dan menyerahkannya kepada perwakilan Templar. Sofia dan Rikin pun yang melihatnya terkagum, tetapi tiba-tiba dari atas Aguilar melemparkan bom asap dan masuk ke dalam istana, lalu bertarunglah dengan para Templar. Aguilar pun berhasil menawan seseorang anggota Templar dan mendapatkan Apple of Eden. Tetapi sayangnya si Maria juga berhasil ditawan oleh Ojeda, dan jahatnya lagi Ojeda malah membunuh si Maria, dan pada akhirnya Aguilar pun bergelut dengan Ojeda. Tetapi sayang, Ojeda dapat mengalahkan Aguilar dan Aguilar pun kemudian terkapar. Si Ojeda ini pun bersiap untuk menusuk Aguilar, tetapi Aguilar menggunakan Hidden Blade milik Maria dan menusukkannya sebuah pisau ke tubuh Ojeda. Dan Ojeda pun melemah dan Aguilar pun berhasil membunuhnya. Lalu Aguilar berusaha mengejar anggota Templar yang satunya, tapi sayang para pasukan sudah berkumpul terlebih dahulu, dan akhirnya Aguilar kabur lewat ruang bawah tanah. Saat Aguilar sudah sampai di luar, segerombolan pasukan Templar masih saja menghadangnya, dan Aguilar yang tidak mempunyai pilihan malah memilih untuk melompat ke dalam jurang. Dan tiba-tiba guys, di ruangan Animus malah rusak ketika memori Aguilar membuat Gollum melompat, dan semua yang ada di ruangan tersebut pun bingung dan kaget. Singkat cerita, Animus memperlihatkan Aguilar sampai di sebuah pelabuhan dan di dalam sebuah kapal. Lalu Aguilar memberikan Apple of Eden kepada seorang nahkoda, dan ternyata setelah diolah nahkoda itu adalah Christopher Columbus guys. Aguilar menyuruh Columbus untuk membawa Apple of Eden sampai ke liang lahatnya. Di sini Aguilar sekarat dan si Gollum tiba-tiba melihat bayangan dari Aguilar, dan Gollum yang ada di ruangan Animus seperti didatangi oleh para assassin terdahulu. Sedangkan para assassin zaman now membobol Abstergo dan memasuki ruangan kontrol. Lalu Dr. Rikin memerintahkan untuk membersihkan fasilitas itu karena sudah dikuasai oleh para assassin. Di ruangan Animus, tiba-tiba Sophia dibawa oleh tangan kanannya dan para assassin bertarung dengan para security. Lalu si Gollum tiba-tiba didatangi oleh arwah mendiang ibunya membacakan sumpah assassin pada Gollum. Singkat cerita, para assassin berhasil memasuki ruangan Animus dan melihat Gollum. Nah, si Gollum sendiri ngobrol bareng ibunya, dan mulai detik ini pula Gollum sekarang resmi menjadi assassin. Dan akhirnya para assassin ini di bawah pimpinan Gollum pun bertarung dengan pasukan Abstergo. Namun sayang, Gollum melihat salah satu dari temannya pun tewas. Kemudian Gollum yang mendengar suara helikopter pun akhirnya memanjat Animus dan berniat untuk menyusul Dr. Rikin yang ada di dalam helikopter itu. Tetapi sayang, sudah terlambat. Dan keesokan harinya Dr. Rikin berada di Katedral Sevilla, tepatnya makam Christopher Columbus, untuk mengambil Apple of Eden. Dan akhirnya Dr. Rikin berhasil mendapatkan Apple of Eden. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Dr. Rikin dan Sophia menghadiri pertemuan Templar. Tetapi di sini para assassin sudah menyelinap ke dalam pertemuan tersebut. Di dalam ruangan pertemuan, Dr. Rikin pun memberikan sebuah sambutan. Namun di sisi lain, Sophia yang berada di luar pun bertemu dengan Gollum. Sophia di sini merasa terhianati karena sebenarnya ayahnya ini bukan mau menyelamatkan dunia, tetapi malah ingin menggunakan dunia, menggunakan kekuatan Apple of Eden dan memusnahkan Assassin's Creed.
Di dalam ruangan itu pula, ayah dari Sophia mengangkat Apple of Eden dan tiba-tiba kolum yang sekarang berada di belakang Dr. Rikin langsung menvaliti Dr. Rikin dan tewaslah Dr. Rikin saat itu juga. Dan Apple of Eden pun sekarang kembali berada di tangan para asasin. Sophia yang melihat kematian ayahnya pun sekarang merasa dendam dengan para asasin dan memutuskan menjadi anggota Templar. Dan berakhirlah alur film Assassin's Creed ini guys. Semoga kalian terhibur. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.